Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dilancarkan, rezeki kita semakin berkelimpahan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan ini amal soleh harus ditingkatkan sebagaimana pahala yang dijanjikan di dalam bulan Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya bulan hari raya, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan bulan Zulhijjah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Al-Muharram, dan Rajab Mudhar, yaitunya bulan di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berbicara keutamaan bulan Zulhijjah dan amalan-amalan yang utama di dalamnya, sangat penting bagi kita supaya memberikan motivasi kepada diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut keutamaan bulan Zulhijjah. 1. Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridai Islam itu agama bagi kalian. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Para ulama sepakat bahawa ayat itu turun di bulan Zulhijjah saat haji wada di hari Arafah. 2. Puasa Arafah adalah di antara kekhususan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat An-Nasa'i. 3. Darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadiyu, menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fuqara. Hadis riwayat Abu Ya'la, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. 4. Zulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam tingkat dunia. Di hari Arafah, umat Islam yang dapat panggilan Allah dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan haji akan berkumpul di padang Arafah. Tujuannya adalah untuk melakukan amalan yang utama dalam pelaksanaan manasik haji, yaitu wukuf di Arafah. Rasulullah SAW bersabda, haji itu wukuf di Arafah. Hadis riwayat Al-Jamaah. Setelah kita tahu keutamaan bulan Zulhijjah, kita juga harus tahu amalan yang utama dalam bulan Zulhijjah, yaitu 1. Melaksanakan haji dan umrah. Ini adalah amalan yang utama dalam bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, haji itu pada bulan-bulan yang tertentu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Maksud haji dalam ayat di atas adalah ihram untuk haji bisa dilaksanakan dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 2. Puasa. Pada tanggal 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, kita disunnahkan berpuasa karena puasa adalah sebaik-baiknya amalan soleh. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Ashura, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Takbir dan zikir. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, Ibnu Abbas pernah berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah solat sunnah. 4. Memperbanyakkan amalan soleh. Diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai berikut, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa memperbanyak amalan sunnah sangat dianjurkan, seperti solat, sedekah, membaca Al-Quran, dan amar ma'ruf nahi mungkar. 5. Berkurban. Di hari nahar 10 Zulhijjah dan hari tasyrik disunnahkan untuk berkurban, dan ini juga ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang solat seperti kita solat dan berkurban seperti kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum solat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi keutamaan bulan Zulhijjah dan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Zulhijjah, apalagi pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan, tidak terbatas pada amalan tertentu seperti solat, sedekah, membaca Al-Quran, bertaubat, dan amalan soleh lainnya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya
kita menyibukkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, hamba yang selalu melakukan amalan wajib dan sunnah, hamba yang menjauhi larangannya, dan hamba yang mengejar redha dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.